Halo semua, balik di sini dan ini adalah Oppo A58. Seri terbarunya dari Oppo seri A, yaitu A58 yang sebelumnya udah keluar di A57, sekarang udah di A58-nya yang rilis di bulan Juli tanggal 26. Dan ini sekarang udah gue pegang, ini kurang lebihnya 2 hari lalu sampai di rumah kita di DSID. Kalau kalian belum nonton video unboxingnya, klik linknya ada di atas atau nanti ada di deskripsi. Secara desain gue suka banget sama si Oppo A58 ini. Desainnya udah kekinian banget. Desain kamera bulat di atas gini menyamai rival-rivalnya. Dari harga 2 juta sekian, 2.300.000 tepatnya yang gue pegang sekarang ini di RAM 6GB, internal storage 128GB. Mengusung desain yang sangat-sangat terbaru, sangat-sangat keren. Bisa diadu sama pesaing-pesaingnya di pasaran sekarang. Dan yang paling gue suka banget bagian desainnya itu bagian desain kameranya. Cakep banget kalau kita look gini dari belakang. Terus build quality untuk di harga 2.300.000 ini menurut gue udah sangat-sangat bagus, sangat-sangat cakep. Desain dan build quality-nya ini sangat-sangat baik. Memang bagian belakangnya masih polikarbonat. Bagian framenya ini menurut gua ini udah metal. Walaupun sebenarnya memang belum ada literatur yang mengatakan framenya ini metal. Tapi kalau gua pegang ini kerasa seperti metal. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian spesifikasinya. Tipe layarnya IPS LCD layar datar, kecerahan maksimalnya di 680 nit dengan ukuran layar 6,72 inci. Mengusung Android 13 ColorOS 13.1, menggunakan MediaTek Helio G85 ukuran 12 nanometer. CPU-nya octa-core, kecepatannya hingga 2,0 GHz. Beratnya 192 gram, depannya glass dan belakangnya masih plastik. Mengusung RAM 6GB dan internal storage 128GB. Dan tipe RAM-nya ini LPDDR4. Kalau kalian suka yang warna glowing seal, itu hanya tersedia di warna hijaunya aja. Dan di warna hitam itu nggak bisa muncul glowing seal-nya. Baterainya 5000 mAh dengan SuperVOOC pengecasan 33 watt. Di cas 30 menit ini terisi baterai sekitar 52%. Dan di cas 5 menit kalian udah bisa telepon kurang lebihnya 3,5 jam. Kamera belakangnya ini 50 megapiksel wide dan 2 megapiksel depth. Langsung aja kita tes untuk kamera belakangnya. Untuk detail fotonya ini dapat banget, jadi nggak pecah-pecah banget. Tetapi secara keseluruhan untuk hasil kameranya ini sangat-sangat baik. Detailnya dapat, nggak over kontras, juga nggak ada perubahan warna yang terlalu berlebihan ya. Kemudian untuk kamera depannya ini 8 megapiksel. Untuk hasil fotonya ini menurut gua masih aman. 8 megapiksel tapi hasilnya bagus menurut gue ya. Ini nggak kayak merek-merek sebelah, tapi memang 8 megapiksel tapi hasil fotonya gue akuin ini bagus. Ya seperti yang kita tahu mungkin selama ini dari dulu sampai sekarang kalau Oppo itu memang lebih di sektor kamera, dan salah satunya ya di Oppo A58 ini. Untuk kamera depannya detailnya ini menurut gue dapet banget, bagus lah. Dan untuk perekaman kamera depan dan kamera belakangnya ini hanya mentok di 1080 30 fps. Ya nggak bisa di 4K ataupun di 1080 60 fps. Oke lah, untuk di harga 2.300.000 ya wajar. Tapi sebenarnya untuk di harga 2.300.000 ini udah lebih banget gitu. Biasanya di harga 2.300.000 atau 2.500.000 ke bawah ya pasti banyak banget kurangnya. Entah baterainya yang hanya 4000 mAh, terus build quality-nya yang kurang, kameranya yang kurang bagus, ya layarnya yang nggak enak dilihat gitu. Tapi di Oppo A58 ini menurut gue ini banyak banget peningkatan, bahkan di harga 2.300.000 ini berasa seperti di harga 3 jutaan lebih gitu loh ya. Di tes AnTuTu Benchmark versi 10 ini dapat di skor 268 ribuan. Kemudian kita tes main PUBG Mobile. Dapat di settingan grafik HD dengan refresh rate high. Gua tes main PUBG Mobile ini lancar-lancar aja, walaupun memang sebenarnya ada sedikit penurunan frame rate, tapi menurut gue ini masih dalam batas normal. Bisa dibilang ini lancar, nggak ada keluhan. Gua rasa kalau buat main Mobile Legends ini udah nggak ada masalah, pasti lancar-lancar aja. Di sini gua nggak ngetes main Mobile Legends karena di sini udah gua tes PUBG Mobile-nya.
Tentu kalau PUBG Mobile lancar, harusnya di main Mobile Legends ini udah nggak ada keluhan. Dari sektor keamanannya ini udah bisa pakai fingerprint, juga udah bisa pemindai wajah. Udah menggunakan port USB Type-C, juga masih ada audio jack 3,5 mm. Speakernya ini udah dual stereo, ada di atas, ada di bawah. Jadi harusnya udah enak banget kalau kalian mau nonton video di Netflix ataupun di YouTube. Apa ya, speechless ya, kenapa bisa emas harga cuma 15.000 dan diskon sampai dengan 100 perak. Nah, gila banget kan? Langsung aja kita unboxing. Dan tentunya layarnya ini udah Full HD Plus, jadi udah enak banget kalian gunain untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, kesimpulannya untuk di harga 2.300.000-an gua udah dapet banyak banget benefit dari si Oppo A58 ini. Secara build quality ini terbilang sangat baik. Memang belakangnya masih berbahan plastik, tapi waktu dipegang ini kerasa harga 3 jutaan. Sektor kameranya ini udah menggunakan lensa 50 megapiksel. Tentu hasilnya lebih baik dan lebih bagus dari seri-seri sebelumnya. Speakernya dual stereo yang tentunya sangat-sangat enak kalian gunain untuk nonton video dari Netflix ataupun dari YouTube. Tentu suaranya udah enak didengar. Terus juga ini udah menggunakan USB Type-C. Jarang-jarang banget di harga 2 juta kalian udah dapet Type-C. Memang di seri-seri sebelumnya udah ada yang menggunakan Type-C, tapi sekarang juga diterapin di Oppo A58 ini. Jadi menurut gua harga 2.300.000 kalian udah dapet sekian banyak penawaran benefit yang kalian dapet. Dan gak lupa juga ini masih ada audio jack 3,5 mm, ada NFC, dan Bluetoothnya udah 5.3, ini udah kenceng banget. Sorry tadi di spesifikasi kurang gua sampein kalau ini menggunakan Bluetooth 5.3. Jadi harusnya HP ini udah nggak ada delay kalau kalian kirim data melalui Bluetooth. Kemudian kalian dapat layar yang udah Full HD Plus. Dan yang terakhir kalian dapat HP dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Ini keren banget. Terus mengecasnya 52% itu hanya butuh waktu 30 menit aja. Pengecasannya udah 33 watt super fast. Jadi ini udah cepet banget. Kalau kalian kebutuhan mau kemana-mana ngecas cepet ya bisa banget di Oppo A58 ini. Oke, mungkin cukup itu aja review kita untuk Oppo A58 dari DSID. Kalau kalian merasa suka dengan video ini silahkan klik like, dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat silahkan share video ini. Dan buat kalian yang baru mampir di channel DSID, jangan lupa untuk support channel DSID dengan cara klik subscribe channel DSID. Kalau kalian ada kritik dan saran silahkan ketik di kolom komentar. Oke, gua Agus Liat dari DSID, sampai jumpa di video berikutnya.